Perkenalkan, nama saya Aloni Janita Ella, NIM 1910416931, kelas A3 Manajemen Pagi, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen Adi Mursalin SMM. Pada video ini saya akan menjelaskan materi pada bab 4, yaitu ringkasan mengenai politik privat dan tekanan sosial. Politik privat dapat membentuk lingkungan non-pasar dengan berbagai cara. Pertama, mereka yang memulai politik privat dapat mengidentifikasi isu-isu tentang manajemen, mana yang tidak disadari atau belum dipahami sebagai hal yang penting bagi orang lain. Seperti dalam kasus kemungkinan risiko kesehatan dari radiasi telepon seluler. Demikian pula tindakan Greenpeace yang meminta perhatian pada rencana Shell Inggris untuk menenggelamkan platform penyimpanan minyak Brent Spar di Atlantik Utara, menimbulkan politik privat yang intens di Eropa, meskipun rencana tersebut telah disetujui oleh pemerintah Inggris. Kedua, aktivitas sosial dan LSM dapat mempengaruhi pengorganisasian kepentingan dengan membentuk kelompok pengawas dan advokasi dan dengan memobilisasi orang untuk bekerja demi mencapai tujuan mereka. Yang ketiga, tekanan sosial yang diberikan oleh kelompok-kelompok ini dapat mempengaruhi konfigurasi kelembagaan dari lingkungan non-pasar. Dalam politik publik, tindakan mereka telah menghasilkan undang-undang baru, otoritas regulasi yang diperluas, perintah pengadilan, aktivitas pengawasan legislatif, dan inisiatif cabang eksekutif. Selanjutnya, evolusi politik privat. Politik privat yang dipimpin oleh aktivitas sosial telah berkembang selama beberapa dekade terakhir. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, para aktivis terutama berfokus pada politik publik, mencari undang-undang dan peraturan untuk memaksa perusahaan mengubah praktik mereka. Aktivis sering kecewa dengan lambatnya kemajuan yang dicapai melalui kerja pemerintah, dan beberapa mengadopsi strategi yang berbeda. Mereka memutuskan untuk menantang perusahaan secara langsung untuk memaksa mereka mengubah praktik mereka. Selanjutnya, politik privat yang bersifat konfrontatif. Kampanye konfrontasional biasanya berfokus pada masalah sosial seperti emisi zat beracun di wilayah tertentu, hak pekerja di pabrik di negara berkembang yang memasuk negara maju, hak masyarakat adat di wilayah pertambangan, hak hewan, mineral konflik, hutan hujan, konservasi, pinjaman predator. Politik swasta terjadi di luar karena lembaga pemerintah dan biasanya melibatkan penggunaan tekanan sosial untuk menyebabkan perusahaan mengubah praktiknya. Politik swasta seringkali dipimpin oleh organisasi, aktivitas, dan LSM lain yang berupaya mengedepankan isu-isu dalam agenda mereka melalui tekanan langsung dan tawaran kolaborasi. Aktivitas memainkan peran penting dalam lingkungan non-pasar karena dapat
satu, mengingatkan manajemen. Yang pertama, mengingatkan manajemen terhadap isu-isu yang menjadi perhatian publik. Yang kedua, mempengaruhi organisasi kepentingan. Yang ketiga, menyebabkan perubahan dalam institusi. Dan yang keempat, memberikan informasi kepada masyarakat dan pejabat pemerintah. Strategi politik privat para aktivis seringkali diintegrasikan dengan strategi politik publik. Strategi politik swasta dapat terdiri dari pemilihan target, tindakan untuk menarik media, dan upaya untuk mengembangkan dukungan publik. Strategi ini mungkin melibatkan ilmu advokasi, studi kebijakan, dan strategi media untuk membawa masalah menjadi perhatian publik yang lebih luas. Dalam menangani organisasi aktivitis, perusahaan mengambil sejumlah pendekatan. Beberapa mengabaikan isu dan aktivitis dengan harapan minat mereka akan berkurang atau mereka akan gagal mendapatkan dukungan yang lebih luas. Banyak yang bernegosiasi langsung dengan para aktivitis, seperti kasus Onbank, yang lain bekerja sama dengan aktivitis koperasi untuk menemukan solusi atau masalah yang teridentifikasi, seperti dalam kasus MC Donuts dan EDF. Ketika sebuah perusahaan yakin bahwa praktiknya sesuai atau bahwa kelompok aktivitisnya lemah, ia dapat menantang para aktivitis. Namun sebagian besar perusahaan lebih memilih bernegosiasi daripada terlibat dalam konfrontasi. Sekian ringkasan pada materi bab 4. Saya ucapkan terima kasih.